Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang penelitian dengan judul Lecturers and Student Technology Readiness in Implementing Services Delivery of Academic Information System in Higher Education Institution, a case study. Jadi ini adalah tentang teknologi readiness pada dosen dan mahasiswa ketika menggunakan sistem informasi akademik di perguruan tinggi. Pada saat penelitian ini, di mana ICT adalah banyak digunakan di dalam organisasi, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Keberadaan IT atau ICT di perguruan tinggi itu dikenal dengan nama Sistem Akademik Informasi. Sistem Akademik Informasi atau AIS adalah sangat berguna dan mendukung kepada dosen dan mahasiswa di dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Namun demikian, dalam implementasi daripada sistem informasi akademik masih ada terlihat tenaga pengajar atau dosen dan mahasiswa yang belum menggunakan sistem tersebut secara baik. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat adalah bagaimana kesiapan teknologi dari tenaga pengajar, dosen, dan mahasiswa ketika menggunakan teknologi sistem informasi di dalam belajar dan juga menggunakan sistem informasi akademik. Teknologi readiness adalah suatu rumusan atau suatu teori yang diperkenalkan oleh para sulaman, di mana mengukur kecenderungan untuk memiliki atau untuk merangkul menggunakan teknologi baru dalam menyelesaikan kegiatan kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan. 4 dimensi dari teknologi readiness itu adalah yang pertama adalah optimism, kemudian innovativeness, discomfort, dan insecurity. Optimism adalah didefinisikan sebagai pandangan positif tentang teknologi dan percaya bahwasanya teknologi akan memberikan pada orang untuk meningkatkan kontrol, flexibility, dan efisiensi di dalam kehidupan mereka. Umumnya dimensi ini adalah untuk menangkap perasaan positif tentang teknologi. Innovativeness adalah didefinisikan sebagai cenderungan menggunakan teknologi atau sebagai pionir daripada teknologi dan berpikir maju. Dimensi ini umumnya adalah mengukur seberapa tingkatan seorang individu dalam sebagai terdepan dalam menggunakan teknologi. Discomfort adalah didefinisikan sebagai keyakinan merasa kurang dengan adanya kontrol teknologi dan merasa keberatan atau kewalahan dalam menggunakan teknologi. Dimensi ini umumnya adalah mengukur ketakutan dan umumnya terkait dengan ketika masyarakat atau orang mempunyai pengalaman dalam berhadapan dengan teknologi. Security didefinisikan sebagai ketidakpercayaan terhadap teknologi atau skeptis tentang teknologi itu bisa berjalan dengan baik. Dimensi ini umumnya fokus pada orang yang dimana ketika berhadapan transaksi menggunakan teknologi. Pada saat ini adalah banyak penelitian tentang teknologi readiness yang sudah dilakukan. Metodologi adalah menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner para sulaman dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Sampelnya adalah 260 dosen dan 251 mahasiswa. Analisis deskriptifnya dengan menggunakan t-test. Hasilnya sebagai berikut dengan menggunakan uji t-test bahwasanya pada dimensi optimism antara dosen dan mahasiswa itu terdapat perbedaan yang signifikan, ditandai dengan nilai T yang lebih besar dari 2 atau dengan signifikan levelnya lebih kecil daripada 0,05. Berarti antara dosen dan student itu mempunyai perbedaan yang signifikan dalam dimensi optimism.
Ya, kita lihat di sini dosen mempunyai nilai rata-rata 3,915, sedangkan mahasiswa mempunyai nilai rata-rata 3,624. Nah, selanjutnya untuk uji T-test untuk dimensi innovativeness, ini kita lihat antara mahasiswa dengan dosen itu mempunyai perbedaan yang signifikan, ditandai oleh nilai signifikan level yang lebih kecil daripada 5% atau nilai T yang lebih besar dari 2. Oleh karena itu berbeda tingkatan innovativeness antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian untuk dimensi discomfort antara dosen dan mahasiswa itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nanti perbedaannya kita lihat di variabel atau di indikator mana akan kita sajikan dalam yang selanjutnya. Nah, pada saat ini adalah untuk dimensi discomfort itu tidak ada perbedaan karena di sini signifikan levelnya lebih besar daripada 0,05 atau nilai T-nya lebih kecil daripada 2. Kemudian untuk dimensi insecurity, demikian juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara lecturer dan antara dosen dengan mahasiswa. Itu ditandai dengan nilai sig atau nilai tail-nya adalah lebih besar dari 0,05 atau nilai T-nya lebih kecil dari 2. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sebagai detailnya adalah seperti ini untuk uji tes untuk dimensi optimism. Di sini kita lihat untuk indikator yang pertama itu ada perbedaan antara dosen dengan mahasiswa. Untuk indikator yang kedua itu terdapat perbedaan antara dosen dengan mahasiswa, ditandai dengan nilai signifikan levelnya lebih kecil dari 5%. Untuk indikator ketiga itu juga terdapat perbedaan antara mahasiswa dengan dosen. Untuk indikator yang keempat itu terdapat perbedaan antara dosen dan mahasiswa karena nilai T-nya atau nilai signifikan levelnya lebih kecil dari 5%. Untuk indikator yang kelima, demikian juga nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya adalah untuk indikator yang keenam, di sini adalah tidak ada perbedaan antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian untuk indikator yang ketujuh ada perbedaan antara dosen dengan mahasiswa, ya, di mana semua perbedaan itu menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata dosen itu semuanya lebih besar daripada nilai mahasiswa. Kemudian untuk indikator yang ketujuh juga tidak ada perbedaan. Saya ulangi lagi untuk indikator yang ketujuh ada perbedaan, ya, karena nilai alfanya lebih kecil dari 5%. Kemudian untuk indikator ke-8 tidak ada perbedaan karena nilai alfanya lebih besar daripada 5%. Untuk indikator ke-9 di sini adalah ada perbedaan karena lebih kecil dari 5%. Untuk P10 atau indikator ke-10 di sini ada perbedaan karena di sini nilai alfanya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan di sini dari 10 indikator itu ada 8 untuk dosen itu mempunyai perbedaan terhadap mahasiswa, yaitu pada indikator 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 10. Sedangkan untuk yang tidak terdapat perbedaan itu adalah pada indikator yang ke-6 dan yang ke-8. Selanjutnya untuk nilai T-test untuk innovativeness di sini adalah untuk indikator 1 dia ada perbedaan yang sangat berbeda yang signifikan. Kemudian indikator 2 ada perbedaan yang signifikan. Untuk indikator 3 tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk indikator yang 4 ada perbedaan yang signifikan. Untuk indikator yang kelima tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk indikator yang keenam berarti ada perbedaan yang signifikan. Untuk indikator yang ketujuh dari innovativeness berarti di sini tidak ada perbedaan. Berarti ada 1, 2, 3, yaitu pada indikator 3, 5, dan 7 yang tidak ada perbedaannya. Nilai T-test discomfort itu berarti indikator 1 ini adalah tidak ada perbedaan, kemudian indikator 2 ada perbedaan, indikator 3 adalah tidak ada perbedaan, indikator 4 adalah ada perbedaan, indikator 5 tidak ada perbedaan. Indikator 6
ini adalah ada perbedaan, indikator 7 ada perbedaan, indikator 8, 9, 10 tidak ada perbedaan ya. Oke, kemudian untuk insecurity di sini kalau kita lihat indikator 1 sampai 5 di sini adalah tidak ada perbedaan karena nilai SIG-nya lebih besar daripada 5%. Kemudian yang ada perbedaan itu adalah pada indikator 6 dan indikator 9 ya. Itu yang ada perbedaan. Yang tidak ada perbedaan itu adalah yang sisanya. Di sini indikator 7 dan 8 itu tidak ada perbedaan. Jadi dari 9 itu hanya 2 yang ada perbedaannya. Oleh karena itu pada waktu tesnya yang pertama yaitu ketika secara kumulatif di sini adalah discomfort dan insecurity itu adalah tidak ada perbedaan antara mahasiswa dengan dosen. Oke. Kemudian kesimpulannya dari temuan dari studi ini, dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya kecenderungan untuk memeluk teknologi atau mempunyai atau memiliki teknologi baru pada dosen dan mahasiswa itu lebih banyak dalam sifat atau dimensi optimism dan innovativeness itu dosen lebih tinggi daripada mahasiswa. Dua dimensi yang lainnya di mana tidak signifikan perbedaan antara discomfort dan insecurity dari dosen dan mahasiswa di dalam masing-masing item. Nah, untuk masing-masing item atau indikator itu antara mahasiswa dengan dosen itu lebih baik di dalam 18 item daripada mahasiswa, sementara 18 item lagi adalah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, mengerti akan perbedaan antara dosen dengan mahasiswa dalam teknologi, dalam memiliki teknologi atau menggunakan teknologi adalah sangat penting dalam menciptakan suasana kompetensi belajar dalam perguruan tinggi yang berbasiskan terhadap teknologi dan implementasi sistem informasi akademik secara baik dan benar. Institusi juga harus mengerti tentang perbedaan-perbedaan tersebut dengan tujuan adalah untuk menentukan bagaimana efektifnya strategi belajar mengajar dan strategi dalam pelayanan menggunakan academic information system. Demikian hasil penelitian dari Teknologinas. Semoga hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan bermanfaat dan salam sehat selalu.